Terlahir sebagai anak sulung seringkali mempengaruhi sifat dan mental seseorang. Biasanya mereka yang terlahir sebagai anak sulung akan memiliki sifat yang lebih dewasa, berjiwa pemimpin, dan bisa diandalkan. Tapi di balik semua itu, mental mereka dihajar habis-habisan. Mulai dari rasa bertanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi orang tua hingga melindungi adik-adiknya. Selain itu, seringkali si sulung akan berusaha untuk menyembunyikan kelemahan dan semua bebannya dari orang-orang tercinta. Sifat kemandirian untuk berdiri tegak sebagai pengayom melarangnya untuk mengeluh. Hal ini seringkali membuat mereka kewalahan dan akhirnya hanya bisa memendam masalahnya sendirian. Begitulah sekiranya beban yang diemban oleh si sulung. Lalu bagaimana jadinya jika si sulung adalah anak perempuan dan terlahir di keluarga broken home? Pastinya sulit untuk dibayangkan. Hal ini bisa membuat mereka bersikap sangat keras pada diri mereka sendiri. Meskipun setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, namun biasanya mereka akan merasa bahwa semua masalah terberat ada di pundak mereka. Dan begitulah sifat manusia. Mereka lupa bahwa menghargai kehidupan saat ini jauh lebih penting daripada mengkhawatirkan tentang permasalahan hidup. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghargai dan bertanggung jawab dalam hidup dari sebuah film populer. Film ini tayang pada tahun 2003. Film ini ditulis oleh Karan Johar. Ia merupakan penulis film Bollywood terhebat. Dibintangi oleh aktor dan aktris Bollywood papan atas. Mereka adalah Shah Rukh Khan, Preity Zinta, dan Saif Ali Khan. Satu keluarga India yang terdiri dari ibu dan 3 orang anaknya serta seorang nenek tinggal di New York. Dari luar mereka memiliki kehidupan yang normal. Namun saat melihat dari dekat, keluarga mereka sangatlah kacau. Film diceritakan dengan menggunakan alur mundur dan sudut pandang orang pertama, di mana tokoh utama menceritakan kisah hidupnya pada sang adik saat dewasa. Tema yang ditonjolkan dari film ini adalah tentang menghargai hidup dan ketulusan dalam mencintai seseorang. Diceritakan seorang gadis yang selalu menitikkan air mata ketika mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. Gadis ini bernama Naina. Ayahnya melakukan bundir saat ia masih kecil. Sang ayah bundir setelah perselingkuhannya diketahui sang istri. Meskipun begitu, Naina tetap mencintai sang ayah karena sifatnya yang begitu penyayang dan bertanggung jawab. Selain itu, Naina adalah anak yang baik, dewasa, dan bijaksana. Namun ia memiliki trust issue akibat permasalahan di keluarganya. Diceritakan ia mengambil kelas MBA. Ia gigih dan sekalipun tak pernah berpacaran. Ia memiliki 2 teman baik, Switu dan Rohit. Naina tinggal bersama ibunya bernama Jennifer, adik perempuannya Jia, adik laki-lakinya bernama Shiv, dan neneknya bernama Laju. Laju selalu ingin menjodohkan Naina. Ia merasa kecewa memiliki Jennifer sebagai menantunya. Setiap hari mereka sering berdebat. Di sisi lain, Laju hanya mencintai Shiv dan membenci Jia. Tapi meski sering ribut, mereka tetap berusaha untuk memaklumi Laju. Konflik yang terjadi dalam keluarga membuat Naina tumbuh menjadi gadis yang pemarah dan keras. Namun, ia sangat mandiri dan dewasa. Suatu pagi, seperti biasa, Naina berangkat dengan perasaan kesal karena ibu dan neneknya selalu bertengkar. Ditambah lagi, ia harus mendengarkan keluhan Switu tentang pria idamannya, membuat Naina semakin pusing. Dalam kamus Naina, kehidupan pernikahan adalah yang terburuk. Ia memiliki trust issue tentang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Lalu bersamaan dengan itu, saat di perjalanan,
seseorang menabraknya secara tak sengaja hingga membuat minumannya tumpah. Plot twist di akhir, rupanya pria yang menabraknya ini adalah tetangganya sendiri bernama Aman. Masih di hari yang sama, saat Naina pulang, ia mendapati Laju memarahi Jia karena membuat shift jatuh saat bermain. Mengetahui hal ini, Naina dan ibunya membela Jia. Mereka pun menghiburnya dan berdoa bersama di kamar. Saat mereka sedang berdoa, tanpa mereka ketahui, seorang pemuda baik hati melihat mereka. Ternyata ia adalah Aman, cucu kakek Cada tetangga mereka. Aman pemuda yang baik, ia sangat pandai berbaur dan cepat akrab dengan siapapun. Ia sering berkunjung ke rumah Naina dan begitu cepat ia bisa bergaul dengan keluarga Naina. Aman seolah telah menjadi bagian dari keluarga. Ia banyak membantu menyelesaikan masalah di keluarga Naina, mulai dari penasihat masalah hingga menjadi sahabat. Aman bahkan juga membuat Laju mencintai Jia. Suatu hari, sebuah surat dari ibu kandung Jia dikirimkan ke alamat Aman. Secara tak sengaja, ia membacanya. Dari isi surat itu, Aman mengetahui kebenaran bahwa selama ini Jennifer mengadopsi anak dari hasil selingkuhan suaminya. Aman pun memberitahukan kebenaran tersebut pada Laju. Dan akhirnya Laju merasa bersalah lalu minta maaf pada Jennifer. Sejak saat itu, ia sangat mencintai Jia dan Jennifer. Di sisi lain, perlahan-lahan Aman mulai dekat dan memiliki rasa untuk Naina. Selain itu, berkat sifatnya yang suka ikut campur, Aman berhasil membantu Naina mengatasi trust isunya. Naina mulai membuka diri dan gampang tersenyum. Kata-kata dari Aman selalu membuat Naina merasa terusik. Aman pernah berkata bahwa Naina bukanlah satu-satunya orang yang menderita di dunia ini. Tapi Naina selalu merasa bahwa semua masalah paling berat ada di pundaknya. Pria itu minta Naina untuk lebih menghargai hidup dan mensyukuri apa yang Naina miliki saat ini. Awalnya, Naina selalu merasa kesal dengan setiap ucapan Aman yang mengoreksi dirinya, hingga mengatakan bahwa Naina lupa caranya tersenyum, tak bisa menghargai hidup, dan tak akan ada pria yang akan menyukai Naina. Hari demi hari selalu saja ada yang dikoreksi Aman dari diri Naina. Lalu dari sini Naina menceritakan semua itu pada sahabat baiknya, Rohit. Naina tak terima dengan semua penilaian Aman padanya. Lantas, untuk membuktikan bahwa semua itu tak benar, Naina meminta Rohit untuk pura-pura menjadi pacarnya di depan Aman. Sejak awal, Aman sudah ragu kalau Naina punya pacar. Singkat cerita, berkat kepiawaian Aman dalam berbicara, ia berhasil membongkar hubungan palsu Naina dengan Rohit. Hari demi hari, Aman selalu mengganggu dan mengikuti Naina dan semua orang-orang di sekitarnya. Lalu tanpa sadar, Naina, Rohit, bahkan semua orang mulai mendengarkan kata-kata Aman dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa dikatakan Aman adalah pemuda yang bijaksana dan pandai mempengaruhi pikiran seseorang. Suatu hari, Naina berniat ingin mengungkapkan perasaannya. Untuk pertama kalinya, ia sungguh jatuh cinta pada seorang pemuda. Hari itu ia begitu bahagia dengan mengenakan gaun warna merah seperti yang dikatakan Aman, bahwa warna merah adalah warna yang bagus. Sebelum pergi, Naina menelpon Rohit untuk minta saran. Dari seberang telepon, ia berkata ingin mengatakan sesuatu pada Rohit dan ingin bertemu. Mendengar hal ini, Rohit salah sangka. Ia berpikir bahwa Naina jatuh cinta padanya. Singkat cerita, untuk menyambut Naina, Rohit menyiapkan suasana yang romantis. Tapi saat Naina mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada Aman, seketika Rohit begitu patah hati. Melihat kebahagiaan di wajah Naina, Rohit mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan isi hatinya pada Naina. Ia pun meminta Naina untuk segera menemui Aman dan mengungkapkan isi hatinya. Sedikit tentang Rohit. Selama ini ia telah memiliki perasaan untuk Naina.
Namun karena tak ingin kehilangan sahabatnya itu, ia memilih untuk memendam semuanya. Sementara itu, Naina sudah sampai di rumah Aman. Hari itu hujan turun dengan deras. Mereka duduk di ruang tamu. Beberapa saat sebelum Naina mengungkapkan cintanya, ia melihat foto pengantin wanita bersama Aman. Hati Naina hancur seketika saat mendengar dari Aman bahwa wanita di foto itu adalah istrinya. Naina yang masih dalam kesunyian tiba-tiba berdiri saat melihat ibu dan kakek Aman ada di depannya. Ia mencoba untuk menahan agar tangisnya tak pecah. Tanpa berbicara panjang lebar, Naina memberikan bunga itu untuk kakek Chada dan bergegas pergi. Ia tak jadi mengungkapkan perasaannya. Ia masih berusaha untuk tidak menangis. Setidaknya ia tak boleh menangis di sana. Dan siapa bilang Naina tak menangis? Gadis itu rupanya menangis di bawah hujan. Di sisi lain, Ibu Aman mendesak Aman untuk jujur pada perasaannya sendiri. Siapa yang menduga Aman telah berbohong tentang pernikahannya? Sebenarnya ia belum menikah, dan foto yang dilihat Naina adalah foto pernikahan dokter jantung Aman bernama Pria. Dalam adegan ini, Karan Johar berhasil mengejutkan penonton dengan plot twist-nya. Aman berbohong karena tak ingin membuat Naina berduka pada akhirnya. Ternyata hidup Aman tak akan lama lagi. Ia mengidap penyakit jantung yang parah. Mengetahui kenyataan pahit ini, Aman merasa Naina berhak untuk mendapatkan cinta yang tak akan pergi meninggalkannya. Dan, ya, benar, cinta Aman untuk Naina amatlah besar. Ia rela kehilangan cintanya agar cintanya bisa mendapatkan kebahagiaan selamanya. Untuk itu, Aman berniat mempersatukan Naina dengan Rohit. Beberapa hari telah berlalu sejak pengakuan cinta Naina yang gagal. Sejujurnya, ia sungguh sangat mencintai Aman. Aman adalah cinta pertamanya sekaligus pemuda yang bisa membuatnya merasa bahagia. Karenanya, ia sangat marah saat ia dijodohkan oleh neneknya. Hari itu pun ia berlari meninggalkan perjodohannya dan menangis di taman. Jennifer yang merasa sedih dengan nasib putrinya mencoba untuk menghibur. Di sini, ia membiarkan Naina menumpahkan semua kesedihannya. Ia khawatir jika Naina tak bisa move on dari Aman dan akan hidup menua sendirian sama seperti dirinya. Layaknya anak kecil, Naina menangis dan bertanya pada ibunya. Jika sejak awal ia tahu Aman sudah menikah, apakah ia akan jatuh cinta pada Aman? Jika aku tahu, apa aku akan mencintainya, Bu? Hari itu mereka pun menangis bersama. Lalu Jennifer memeluk Naina dan menggandengnya pulang. Waktu pun berlalu, Naina dan Rohit berusaha untuk mengatasi patah hatinya masing-masing. Suatu ketika Rohit mencoba untuk serius pada Naina. Ia ingin Naina menganggapnya lebih dari seorang sahabat. Mendengar pengakuan Rohit, Naina tak bisa menjawabnya. Namun dari kesunyiannya, pertanyaan Rohit telah terjawab. Sementara itu, Aman masih pada rencana awal. Ia ingin membuat Naina dan Rohit menikah sebelum waktunya habis. Ia bersikeras memaksa Rohit untuk mendekati Naina. Aman bahkan juga ikut andil membantu Rohit untuk meluluhkan hati Naina dengan beberapa langkah. Singkatnya, Rohit mengikuti permintaan Aman untuk mendapatkan hati Naina. Mulai dari langkah awal sampai akhir, Rohit melakukannya dengan benar. Dan benar saja, Naina mulai membuka hatinya untuk Rohit. Tapi pada suatu ketika, saat Naina datang ke rumah Rohit, ia tak sengaja mendengar pembicaraan Aman dengan Rohit tentang rencana mereka yang berhasil mendapatkan hati Naina. Mengetahui itu, Naina merasa sangat marah karena telah dipermainkan. Ia seperti badut di hadapan Aman. Aman tak bisa memberikan cintanya, lalu mengusik Rohit untuk memberikan cintanya. Bagi Naina, ia tak hanya kehilangan cinta tapi juga kehilangan sahabat. Ia pun pergi meninggalkan mereka dengan menangis. Melihat kesedihan Naina, Aman berusaha untuk mengejar. Ia sangat ingin mengatakan kebenarannya,
Tapi ia sungguh tak ingin memberikan cinta semu pada Naina jika pada akhirnya ia akan meninggal. Lantas, Aman merebut buku harian kosong milik Rohit, lalu mengungkapkan cinta terdalamnya pada Naina. Pria itu rupanya sangat mencintai Naina. Ia ingin terus memilikinya bahkan setelah kematian. Dan begitulah kiranya Aman mengungkapkan cintanya pada Naina dengan mengatasnamakan membaca diari Rohit. Mendengar Aman membacakan buku diari Rohit, Naina pun terharu dan memaafkannya. Singkat cerita, Naina dan Rohit pun bertunangan. Suatu hari mereka pergi berbelanja bersama. Tak sengaja, Naina melihat pria dan menyapanya. Di sini pria masih belum tahu bahwa Aman membohongi Naina. Saat itu pria sedang berbelanja dengan Abai, suaminya yang sebenarnya. Naina dan Rohit sangat terkejut. Ditambah lagi, Abai mengungkapkan bahwa ternyata pertemuannya dengan pria berkat Aman. Tapi kini Aman tak punya banyak waktu lagi karena penyakitnya. Mendengar hal ini, Naina tak bisa berpikir dengan jernih. Ia hanya bisa menangis dan pergi menemui Aman. Ia teringat kembali saat Aman membacakan diari Rohit. Kini Naina sadar bahwa Aman sangat mencintainya. Di sisi lain, pria langsung mengabarkan hal ini pada Aman. Ia langsung bergegas ke rumah Rohit dan meminta Rohit untuk tidak melepaskan Naina apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga, Aman tak akan punya waktu lagi. Andai saja Aman diberi kesempatan untuk berada di posisi Rohit sekali saja, ia tak akan menyerah pada Naina. Setelahnya, Aman menemui Naina dan mencoba menenangkannya. Rasanya sulit bagi Naina untuk menikah dengan Rohit setelah mengetahui bahwa Aman mencintainya, dan waktu Aman juga tak banyak. Tapi di sisi lain, hari pernikahan Naina telah ditetapkan. Meskipun diliputi kesedihan, Naina dan Rohit tetap melangsungkan pernikahan mereka demi Aman. Dan tepat di penghujung acara pernikahan mereka, tiba-tiba saja tepat di penghujung acara pernikahan mereka, Aman pingsan karena penyakitnya. Begitu siuman, ia telah mendapati dirinya dikelilingi oleh semua orang yang menyayanginya. Ia berada di rumah sakit. Satu persatu dari mereka mengungkapkan rasa sayang pada Aman. Sangat terlihat jelas mereka amat bersedih dengan kondisi Aman. Namun mereka berusaha tegar untuk menguatkannya. Ketika tiba giliran Naina untuk berbicara pada Aman, ia tak bisa berkata apapun. Tapi melalui tangisnya yang tak bisa dibendung, Aman tahu Naina sangat bersedih. Sementara itu, Naina yang menyadari kini sudah menjadi istri Rohit, ia tak kuasa menahan tangisnya. Lalu ia hanya bisa berlari keluar meninggalkan Aman dan Rohit berbicara. Tak berbeda dengan Naina, Rohit merasa sedih melihat sahabat baiknya terbaring tak berdaya. Dalam perbincangan mereka, Aman sempat berkata pada Rohit bahwa di kehidupan berikutnya, Naina akan menjadi miliknya. Tanpa ragu, Rohit mengiyakan permintaan terakhir Aman. Lalu saat Aman tertidur, sesekali ia membangunkannya, hanya untuk memastikan bahwa Aman masih hidup. Itulah pertemuan terakhir mereka dengan Aman. Begitulah pertemuan terakhir mereka. Dari Aman, Naina, Rohit, dan banyak orang belajar bagaimana tentang mensyukuri dan menghargai kehidupan saat ini. Naina pun mengakhiri ceritanya tentang Aman pada Jia saat putri kecilnya memanggil. Begitulah kisah cinta pertama Naina yang memiliki ruang tersendiri dalam hatinya. Diceritakan, Naina dan Rohit memiliki seorang putri. Mereka hidup bahagia dengan mengenang Aman sebagai bagian dari keluarga. Sementara itu, akhirnya Naina memiliki seorang suami yang setiap hari selalu jatuh cinta padanya. Selain sebagai suami yang baik, ia juga seperti sahabat bagi Naina. Kita tahu bahwa Aman tak memiliki banyak waktu. Ia bisa saja menerima cinta Naina. Tapi Aman mengajarkan pada kita bagaimana mencintai tanpa mengharapkan balasan apapun. Tidak egois dan tidak serakah. Ia menghargai dan menikmati momen bersama orang terkasih. Aman menjalani hidup dengan penuh rasa syukur.
Selain itu, jangan menunda untuk berbaikan dengan orang terkasih selagi bisa ketika bertengkar. Sebab siapa tahu kita tak bisa bertemu dengan hari esok.